mencakup tiga tadi. Al-khabith itu keburukan. Al-khabith merupakan keburukan juga, akan tetapi berdimensi kepada terkait diniyah, terkait akidah. Seperti halnya di dalam Al-Quran, al-khabithat lil khabithin, perempuan-perempuan yang buruk lil khabithin, untuk laki-laki yang buruk juga. Nah, di situ salah satu makna yang terkandung bahwasanya al-khabithat itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah dan lain sebagainya. Ada juga yang menafsirkan di situ al-khabithat bahwasanya sifat dan akhlaknya yang buruk, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada azillah. Azillah juga secara logat artian keburukan atau hina gitu ya. Akan tetapi azillah atau keburukan yang dinamakan azillah itu keburukan yang berdimensi kepada dimensi ekonomis, berdimensi ekonomi. Seperti halnya azillah itu keburukan hati, ketamaan kepada harta, iri, dengki, dan ria, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan azillah, keburukan juga. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa orang yang Allah telah beri petunjuk, maka pastilah mudilla, tidak ada yang mampu menyesatkan dia. Wa may yudlil, dan siapa orang yang Allah sesatkan, fala hadiya lahu, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada dia. Seperti Rasulullah memang sudah dituntun dan telah diciptakan Allah seperti itu, tidak akan sesat dan tidak akan melenceng dari jalannya Allah. Karena yahdillah Rasulullah. Dimanapun orang-orang kafir, dimanapun orang-orang Mekah, Madinah yang merongrong Rasulullah dan agama Rasulullah, maka tidak akan mempengaruhi hati Rasulullah. Nah, kemudian ada tafsir yang muncul akhir zaman ini, tafsir bil akli atau bil ra'i, dengan nalar pikiran sendiri tanpa tafsir Al-Qur'an dan tanpa takwil. Seperti model apa? Seperti halnya Rasulullah itu pernah sesat. Nah, itu narasi-narasi yang perlu kita luruskan. Seperti apa halnya sesat? Kata penafsir itu, kita harus merujuk ke Al-Quran dan hadis. Padahal konteks Al-Quran dan hadis itu tidak sembarang ditelaah dengan pikiran manusia. Ada juga yang nggak bisa ditelusuri dengan akal manusia. Makanya perlu ilmu namanya ilmu takwil, mentakwilkan Al-Quran. Karena itu sudah disabdakan Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhu ta'wil wa tafsir. Seperti itu doa Rasulullah kepada Sayyidina Abbas. Jadi nggak sembarang menyatakan, menarasikan Rasulullah pernah sesat. Itu tafsir Rasulullah Ad-Duha bilang seperti itu. Padahal kalau kita lihat di tafsir As-Sawi, konteks ayat wa wajadaka dhallan fahada, wa wajada, mendapati Allah terhadapmu dhallan, halnya sesat, fahada, kemudian Allah menunjukkan. Nah, di situ yang dimaksud dhallan di situ ai al-khaliyah, yakni kekosongan anis syariah, daripada syariat. Waktu itu pernah satu ketika kosong, Rasulullah lama tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, itu bukan berarti sesat, melenceng dari jalan Allah gitu. Nah, itu makanya mengkaji itu bukan hanya sekedar kita ngaji kuping terus kita sampaikan. Nah, itu juga belum tentu benar. Makanya juga kita yang namanya ngaji itu harus ada sanad, ada rujukan dari guru kita sampai Rasulullah, sampai malaikat Jibril, dan sampai Allah. Itu harus bersanad, itu mutasil, harus nyambung terus. Tidak boleh kita dari bapak saya mondok enggak memulung. Nah, itu ya bisa jadi kita tidak menjelekkan satu, enggak menutup kemungkinan seorang pemulung itu wali Allah. Akan tetapi Pak kita sebagai manusia syariat, ya bersyariat lah gitu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi
bahasanya tidak ada Tuhan itu mawjud kecuali Allah. Wahdahu, Allah itu wahid, Allah itu esa la syarik, la syarika lahu, tidak ada syarikat itu mawjud bagi Allah. Nah, syarik di sini artinya syarikat atau menyandarkan sesuatu makhluk kepada Allah, itu dinamakan asyarik ataupun hukumnya musyrik, asyirku. Nah, di sini. Jadi di kalangan kita juga sebagian masih awam gitu terkait istilah-istilah asyirku ini. Asyirku, hukum syirik itu biasanya malah disandarkan. Misalkan, oh ziarah kubur itu syirik. Bukan. Definisi syirik sendiri bukan orang yang berziarah. Definisi sendiri itu at-ta'abbud ma siwallah. Bahasanya syirik itu ta'abbud, menyembah terhadap sesuatu siwallah selain Allah. Maka orang yang berziarah kubur tujuannya apa? Dia mendoakan tabaruk kepada orang yang meninggal itu, orang-orang soleh. Apa mereka menyembah kuburan? Tidak. Gitu. Jadi definisi ya syirik seperti itu. Jadi kembali ke definisi lah. Kalau nggak tahu misalkan kita definisi sesuatu kemudian memvonis, menjas, maka itu fatal. Oh kita memandikan keris syirik ente, bukan. Loh, memandikan keris sama menyembah selain Allah apa urusannya? Memandikan keris ya karena untuk kesenangan, kegemaran saja mungkin. Jadi jangan gampang-gampang memvonis syirik gitu ya. Kalau kita tidak tahu definisinya, itu sudah sebagian masyarakat kita masih awam dengan istilah syirikku dan definisinya tuh jarang disampaikan juga. Makanya sembarang-sembarang syirik, kafir, bid'ah, apalagi aduh sekarang lagi ngetren tuh. Kalimat-kalimat bid'ah itu. Bid'ah, kafir, kembali Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, itu. Bahaya itu. Padahal hukum kita itu bukan hanya Quran dan Sunnah, perlu juga qiyas, perlu juga ijma ulama. Jangan sembarang Al-Quran dan hadis siapa? Kita manusia yang punya banyak cacat seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Kemudian aku bersyahadat, bersaksi bahasanya Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Itu yang perlu kita iktikadkan itu ya. Sallallahu, semoga Allah memberi rahmat ta'zim. Nah, di sini Allah bersalawat. Allah kita doakan di sini namanya sallallahu, di situ doa jumlah fi'liyah yang bisa juga dinamakan jumlah doaiyah. Doa jumlah fi'il yang bermakna doa ya Allah semoga engkau memberikan rahmat ta'zim alaihi ke atas Nabi Muhammad wa ala ali, kemudian atas keluarga beliau, wa sahbihi dan pada sahabatnya beliau, wa sallama dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada Rasulullah dan sahabat serta keluarga beliau taslima dengan sebenar-benarnya. Di sini menjadi takkid ini. Katsiro dengan sebenar-benarnya dengan sholawat ta'zim, rahmat ta'zim yang banyak. Kemudian kita lanjut. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang tidak ada ilmu bagi kita itu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu alim, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Jadi di sini ada kalimat subhana. Kalimat subhana di sini salah satu penafsiran dari ulama kita, ahli tafsir Indonesia, yaitu Bapak Quraisy Shihab. Di dalam kitab tafsir Al-Misbah, beliau juga banyak menukil dari beberapa tafsir-tafsir seperti tafsir Imam At-Tabrani dan lain sebagainya. Bahwasanya kalimat subhana itu berasal dari sabaha yang bermakna menjauhi. Bisa juga isimnya as-sibahah, yaitu bermakna berenang. Artinya orang berenang itu kan menjauh dari tempat asalnya dia, yang tadi di dekat kolam misalkan, kemudian berenang ke tengah, berarti menjauh dari tepi kolam ke tengah kolam. Itu contohnya as-sibahah. Dan filosofinya seperti itu. Mana asalnya as-sabahah itu menjauh. Kemudian subhana artinya menjauhkan, gitu ya. Subhanallah, menjauhkan dari apa? Menjauhkan Allah dari sifat-sifat prasangka manusia yang buruk. Allah itu punya cacat, Allah itu punya celah, Allah itu ada kurang. Nah, itu tidak boleh. Makanya dengan kalimat subhanallah ini
secara tidak langsung kita mengikrarkan dalam diri kita dan mengikrarkan kepada orang lain bahwasanya Allah itu suci dari segala prasangka buruk manusia. Nah gitu, suci, subhanallah. Kemudian terkait mana subhanallah ini juga ngetrennya di kalangan kita. Di mana-mana lah kadang ada orang baru datang dari rumah, subhanallah ada tamu. Kemudian ada yang baca Al-Quran, Masya Allah, itu kalimat-kalimatnya terbahkan di media sosial pun sering gitu ya. Bahkan artis-artis, orang yang buat konten kreator itu sering juga mereka menyebut subhanallah dan Masya Allah. Akan tetapi ada sedikit kekeliruan yang sama-sama harus kita sampaikan gitu ya. Qulil haqqa walau kana murra, meskipun ini ya bukan pahit sih, cuman sebagai iktibar saja terkait bahwasanya subhanallah dan Masya Allah itu ungkapan yang berbeda tujuan dan sebagian besar kalangan kita itu tertukar. Subhanallah biasanya orang-orang kita gitu sebagian mengucapkan ketika ada hal-hal yang baik-baik menakjubkan. Misalkan ada orang yang baru lahir, anaknya perempuan, subhanallah, padahal mananya berbeda. Seharusnya Masya Allah gitu. Kalimat yang baik-baik, subhanallah itu supaya kita terjauh dari perkara yang terjadi itu. Semisalkan kita dengar guntur atau dengar kilat, maka doanya apa? Subhanalladzi yurikumul barqa khawfan wa tama'a. Jadi subhana, itu kalimatnya diawali, ya Allah, mudah-mudahan dengan doa tersebut, subhanalladzi, maha suci zatnya Allah, yang yurikum telah memperlihatkan kepada kalian semua al-barqa, guntur, petir atau kilat, khaufan karena rasa takut, sebagai rasa takut, wa tama'a dan rasa tamak akan rahmat Allah, akan kasih sayang Allah. Nah, di situ subhanallah, doa guntur, doa petir tersebut mengisyaratkan kita ini berharap supaya guntur atau keburukan yang ada dalam guntur itu tidak terjadi kepada kita, tidak terjadi pada lingkungan kita. Makanya subhana itu disandarkan kepada perkara-perkara yang terjadi melimpah kepada manusia, khususnya musibah gitu ya. Apa saja musibah? Bukan musibah itu orang jatuh dari motor saja. Bukan musibah itu orang yang terlindas kereta ataupun terlindas apa kejadian buruk yang besar, bukan. Akan tetapi mati lampu pun itu termasuk musibah. Itu pernah dialami Rasulullah. Ketika Rasulullah mati lampu gitu, memang dulu nggak ada ya bohlam seperti ini, cuman ya lampu ini, lampu dinding gitu, api ya gitu, obor modelnya. Pernah mati ketiup angin, maka Rasulullah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Sayyidatina Aisyah itu, kenapa ya Rasulullah? Padahal ini perkara sepele ya Rasulullah. Kau ngucapin innalillahi, ini kan bukan musibah. Rasulullah menyampaikan, ma asa al muslima fahuwa musibah. Sesuatu perkara yang menimpa buruk kepada seorang muslim maka musibah. Mati lampu kan buruk. Artinya kita nggak bisa aktivitas secara bebas gitu. Nggak bisa baca, nggak bisa mutolaah, nggak bisa lain-lain. Tapi sekarang ya udah ada banyak center ya, dengan rahmat ataupun kasih sayang Allah kepada kita dibukakan pintu hati seseorang itu ya untuk menciptakan lampu seperti itu. Kemudian Masya Allah disandarkan kepada perkara-perkara yang baik-baik. Jadi itu ya perbedaannya. Kalimat subhanallah itu disandarkan kepada sesuatu musibah atau perkara buruk yang menimpa atau yang terjadi di kalangan kita, di lingkungan kita. Sedangkan Masya Allah perkara-perkara yang baiklah. Kemudian amma ba'd. Setelah itu semua fahadha mukhtasarun. Jadi kitab ini mukhtasar, ringkasan dari beliau Muhammad Ali Mursyidi. Nah, beliau menyatakan ini kitab mukhtasar, ringkasan fi syu'abil iman. Di dalam kitab Syu'abil Iman, ikhtasartu min qaumi at-tughyan. Saya meringkas tukilannya atau dalilnya, salinan konteksnya dari kitab Qaumi at-Tughyan li Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Tukilan Qaumi at-Tughyan karangan Syekh Muhammad An-Nawawi
bin Umar Al-Jawi rahimahullahu taala ala manzumati syu'abil iman. Nah, situ kitab Tughyan juga memaparkan kitab Syu'abil Iman. Karangan siapa beliau? Lil Imam Al-Allama Syekh Zainuddin Ali ibni Ahmad Asy-Syafi'i. Nah, beliau ini yang mengarang Al-Malibari. Rahimahullah taala wa as'alullah al-karim. Kemudian saya meminta kepada Allah Al-Karim, kedermawanan Allah, kemuliaan Allah, Allah yang Maha Karim. Ayan fa'ana untuk apa? Supaya mudah-mudahan Allah memberikan manfaat bihi dengan kitab tersebut. Dengan mukhtasar tersebut. Bimannihi. Dengan mannihi. Karunianya Allah. Jadi kalimat manna itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna memberi karunia atau bisa bermakna mengungkit-ungkit. Gitu. Mengungkit-ungkit. Ada di dalam Al-Quran itu terkait amal yang diungkit-ungkit lagi. Maka habitat a'malu. Habitat hasanatuh. Gugur dia pahalanya ketika mengungkit amal yang baik yang telah kita berikan gitu ya. Jadi ada mannun gitu ya. Masdarnya manna ya munnu itu tasrifnya sama. Fil madhi mudhari'nya masdarnya sama tapi beda makna. Ada dua, ada memberikan karunia atau anugerah, bisa juga mengungkit. Nah, di sini tapi manni di sini bermakna memberikan anugerah Allah wa karamihi, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala ma yasha'u qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah berkehendak itu mampu, maha mampu. Wa bi ijabati jadir, dan untuk menjawab semua hajat-hajat manusia, doa-doa manusia, jadir, maha mudah lah Allah itu, tidak mempersulit. Amin. Nah, ini amin kalau di dalam ilmu nahwu itu namanya isim fi'il. Isim fi'il bermakna istajib doaan, isim fi'il amar. Ya Allah kabulkan doa kami. Hanya mengucapkan amin itu amin gitu ya. Jadi kalau ya sering juga kita dengar amin atau amin, itu sedikit berbeda maknanya. Kalau amin artinya orang yang aman. Kalau amin bisa bermakna amankanlah dirimu, itu yang beda-beda. Di mana maknanya kalau kita pengen istajib doana maka amin gitu ya. Bahasanya istajib doana ya Allah. Kita masuk ke setelah mukadimah, yakni masih prakata beliau akan tetapi mulai merujuk kepada dasar karangan kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Annal khisala al-mutafarri'ata 'anil imani sab'una. Bahwasanya khisal, perkara